Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini heboh ya di sosial media. Netanyahu diduga memang ya mati atau tewas setelah serangan besar-besaran oleh Iran. Katanya terakhir Netanyahu ini ya terlihat ya di rumahnya atau di kediamannya pada tanggal 3 Maret 2026 ya. Dan kala itu memang ada serangan besar-besaran dari Iran. Nah, kalau kita baca ya dari X, dilansir dari akun Georgie Galloway. Apakah ini benar ya terjadi? Mengapa Israel merilis pidato AI oleh Netanyahu tadi malam? Di mana Perdana Menteri secara harfiah memperlihatkan 6 jari, di mana Ben-Gvir, dan mengapa tidak ada media berita barat yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Jadi ini ada kejanggalan ya, di mana Netanyahu gara-gara isu dia disebut tewas, maka Israel ini merilis pidato Netanyahu yang diduga ini AI. Kenapa AI? Karena ada kejanggalan ya, di mana dia ada 6 jari tampak terlihat di saat dia pidato ada 6 jari. Video yang dirilis oleh Israel ya, Netanyahu lagi berpidato, di screenshot oleh netizen ada 6 jari ya. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau pidato si Netanyahu ini adalah sengaja dibuat oleh AI. Jadi kita tahu ya, Israel ini selalu membuat propaganda. Jadi mereka masih menutupi fakta bahwa kalau Netanyahu itu sudah tewas. Karena ya banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul di dalam pidato Netanyahu. Muncul tangan 6. Dan bukan hanya gambar ini saja yang ditangkap oleh netizen ya. Coba kita lihat gambar lainnya. Nah, gambar yang lainnya juga ya, pidato Netanyahu, tangan kanannya kelihatan memang di sini kalau kita hitung ada 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi memang sudah fake ya kalau pidato Netanyahu ini dibuat dengan AI. Jadi mereka tidak mau kelihatan kalau Netanyahu ini sudah tewas ya akibat serangan dari rudal Iran. Dan kalau kita baca ya di sosial media komentar dari netizen yang memposting video Netanyahu ini, mereka meyakini memang kalau Netanyahu sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita baca komentar netizen dari luar negeri ya, tidak ada kepastian apakah Benjamin Netanyahu masih hidup atau tidak. Tetapi lebih dari 90% terkonfirmasi bahwa video yang dirilis Israel tadi malam adalah hasil rekayasa AI dan dibuat terburu-buru dengan kualitas rendah. Bahkan mulutnya pun tampak tidak selaras. Mungkin dia bersembunyi karena masalah keamanan atau mungkin dia sudah meninggal. Nah, bahkan ya, Iran sendiri mengatakan Netanyahu sudah mati dan menuduh Israel menggunakan AI untuk mempermainkannya di depan publik. Jadi info ini sudah sampai ke Iran bahwa video tersebut adalah buatan AI. Jadi Iran sendiri ya meyakini kalau Netanyahu memang sudah tewas. Clear news. Netanyahu is dead. Guys, ini merupakan kabar gembira. Seorang petinggi di Italia mengungkapkan kalau Perdana Menteri Israel itu udah meninggoy bareng dengan pimpinan agen Mossad terkena invasi, guys. Hal ini diperkuat dengan media massa Iran yang membuat berita tentang kabar ini. Menurut berita, dia sudah 4 hari tidak kelihatan di media setelah invasi militer Iran. Namun ternyata guys, tiba-tiba saja nih keluar videonya yang menyerukan agar warga Israel mendanai perang ini. Dia tampak sehat dan berdiri bersebelahan dengan Menteri Keuangan. Video ini dibuat tanggal 10 Maret. Ternyata dia masih selamat guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Baru-baru ini Netanyahu dirumorkan wafat akibat serangan Iran karena tidak muncul ke publik beberapa hari ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi yang pertama Mbak, ini pertama kalinya mungkin ya dalam sejarah Iran dan Hizbullah ini bekerja sama. Jadi Hizbullah ini kan proxy ya, Iran sebagai state actor, ini non-state actor, dia bekerja sama dengan serangan terkoordinasi selama durasi 5 jam penuh. Jadi artinya di sini berarti Iran dan Hizbullah ini sudah punya rencana yang cukup matang, terkoordinir ya, kapasitas ofensifnya digunakan dan kita lihat di sini seperti tadi tayangan yang sampai
disampaikan oleh iNews sore ya, 50 target lebih itu kena ya, termasuk beberapa markas intelijen, pangkalan laut di Haifa dan sistem radar. Kekuatan Iran ini tak terduga. Artinya Hizbullah bisa berkoordinasi dengan baik dan tidak cuma satu titik saja Mbak dalam durasi 2 hari ini. Kalau kita lihat Israel Utara, kemudian juga kalau kita cek Oman mungkin ada salah port ya, kemudian fasilitas energi udah pasti Selasa malam kemarin, dan Kuwait dan Bahrain juga ada serangan. Artinya di sini kita tidak boleh menganggap sebelah mata Iran ya, walaupun laporan intelijen menyampaikan 80% capability militernya sudah hancur, ternyata Iran bisa membuat gebrakan dalam waktu 24 jam terakhir yang luar biasa menurut saya, ada 5 titik. Artinya di sini potensi-potensi tokoh-tokoh penting Israel tewas bisa saja jadi akurat begitu Mbak, karena ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung atau membaca secara langsung ya. Bahkan IDF mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi Beirut bagian selatan, dan ini juga menurut saya salah satu hantaman ya, pembalasan yang cukup signifikan dari pertama kali hari pertama perang. Ini adalah pembalasan yang paling dahsyat menurut saya ya, karena melibatkan Hizbullah dan Iran. Ini belum ada Hamas, belum ada Houthi. Jadi kalau 3 proksi Iran bergabung ini bisa lebih dahsyat nih Mbak. Baik. Media resmi Iran Tasnim mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan tewas atau terluka parah dalam sebuah serangan balasan yang mematikan. Klaim dari Teheran ini memang belum bisa diverifikasi secara independen, namun kecurigaan publik dunia kini berada di titik puncak. Sudah hampir 4 hari lamanya, Netanyahu tidak menampakkan batang hidungnya di depan publik. Sementara itu, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa area di sekitar kediamannya kini dijaga sangat ketat oleh pasukan elit, tanpa ada penjelasan resmi sedikit pun dari pemerintah Israel. Spekulasi semakin memanas setelah utusan khusus Amerika secara mendadak membatalkan kunjungan penting mereka ke Israel tanpa alasan yang jelas. Apakah ini tanda bahwa Donald Trump mulai menyiapkan rencana darurat di Timur Tengah? Di tengah bungkamnya otoritas Tel Aviv, dunia kini menahan nafas. Apakah ini adalah akhir dari era Netanyahu? Ataukah ini hanyalah bagian dari strategi perang saraf yang dimainkan oleh Mujtaba Khamenei dan militer Iran? Pak Prabowo itu sengaja dibutakan dan ditulikan dengan alasan untuk menjaga kesehatan, tapi pada akhirnya korbannya satu negara gitu. Hambalang Boys ini menurut saya adalah anak-anak muda, orang-orang yang lama tidak terlibat dalam berbagai kebijakan pemerintahan, sehingga mereka itu merasa gelagapan. Tapi karena akses dari orang luar itu ditutup terhadap Pak Prabowo, akhirnya Pak Prabowo ini trajektorinya nggak jelas. Memang yang menutup itu ada indikasi hambalang Boys? Ya, selama ini kan kita semua tahu Pak Prabowo ini susah untuk mengakses siapapun, dan siapapun susah mengakses Pak Prabowo. Kan ini yang terjadi, nggak usah ditutup-tutupi. Sampai kalau mau ketemu dengan Pak Prabowo tidak semudah dengan ketemu dengan orang pejabat-pejabat tinggi yang lain. Hari ini bahkan level menteri pun katanya. Level menteri juga. Jadi semuanya difilter. Dan ini juga semua orang sudah tahu persoalan-persoalan seperti itu. Jadi kayaknya gini loh, Prabowo ini sebenarnya bukan the real presiden gitu. Dan ini terbukti. Jadi terbukti memang kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini seolah-olah kurang lebih beginilah. Nggak usah jauh-jauh, MBG aja. MBG aja ini Pak Prabowo selalu bilang kita lebih hebat dari Eropa, kita lebih hebat dari negara luar, kita lebih hebat dari Jepang MBG-nya. Padahal kan kita tahu ada yang telur bercampur taeknya, taek ayam gitu ya. Ada yang ulat, ada belatung dan seterusnya. Ini kan berarti dia nggak dengar apa-apa. Jadi Pak Prabowo itu sengaja dibutakan dan ditulikan dengan alasan untuk menjaga kesehatan, tapi pada akhirnya korbannya satu negara gitu. Ini kan nggak bagus kayak gini gitu. Sampai kapan Pak Prabowo ini? Sampai saya berpikir gini, kayaknya memang kita harus ngomong agak keras deh, biar Pak Prabowo ini dengar gitu. Karena kalau cuma dikritik secara normatif aja, kayaknya Pak Prabowo memang sengaja diberikan barrier-barrier, diberikan obstacle-obstacle supaya tidak bisa mengakses berbagai informasi yang factual yang terjadi di negara kita. Saya tidak suka perlakuan Presiden Trump yang merendahkan martabat bangsa loh. Sekali lagi, Presiden Prabowo berdiri di situ atas nama rakyat Indonesia, dia kepala negara. Dengan memberikan map dan bolpen seolah seperti asisten, itu sama aja dengan merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia. Politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Apakah memang bebas aktif itu seharusnya didefinisikan atau dimaknai berjarak lebih baik, atau seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, sebaiknya kita masuk ke dalam supaya bisa punya pengaruh langsung? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa mewakili apa yang dipikirkan Pak Prabowo saat itu atau apa yang ada di benak Pak Prabowo saat memutuskan. Saya nggak pernah dengar juga ada namanya pernah bahas soal rencana mau masuk BOP. DPR nggak pernah nyebut, Menlu nggak pernah nyebut, Menteri Pertahanan nggak pernah bilang.
Kita semua diberitahu, bukan diajak bicara. Bu Kony, tapi kalau memang Presiden Prabowo atau pemerintah kemudian mendengarkan saran Bu Kony keluar BOP, lebih mahal dalam tanda petik kosnya tetap bertahan di dalam konteks juga tetap mempertahankan hubungan baik dengan Trump dan negara-negara yang ada di BOP, atau pada saat keluar juga pasti tentu ada konsekuensi, jangan-jangan Trump lebih ngamuk-ngamuk lagi. Akan dispanyolkan katanya. Iya, betul. Iya, ada Venezuela istilah harusnya akan di Venezuela kan atau di Spanyol. Betul. Jangan-jangan kosnya jauh lebih mahal kalau kita keluar. Pemerintah juga harus menghitung dua konsekuensi ini. Betul. Tapi kalau begitu ngomongnya, berarti Mbak Fris itu dalam posisi melihat Trump itu presiden yang ajak. Saya tidak melihat Indonesia dan Presiden Prabowo disejajarkan sebagai bangsa dan negara berdaulat dan bermartabat. BOP itu udah bukan masalah mengklirkan. Keluar. Kok nggak punya sih dignity gitu untuk kita menyatakan itu? Takut apa? Takut di Venezuela kan, takut dengan tarif-tarif yang mungkin berkonsekuensi terhadap kehidupan ekonomi kita. Sebagai kepala negara yang paling rajin teriak-teriak cinta tanah air dan merah putih, apa susahnya menyindir Diego Soekarno? Soekarno nggak takut di penjara, Soekarno nggak takut dikurung, Soekarno nggak takut diendekan, Soekarno nggak takut dilempar ke sana kemari. Kalau udah untuk negara, ya betul-betul untuk negara, Mbak, dia harus siap lahir batin dunia akhirat. Dia tentara loh, harus siap. Jadi kenapa mesti takut dimadurokan sama dispanyolkan? Ada satu komen Bu Kony yang di take down ya dengan Bang Denny Sumargo gitu ya. Apapun itu, yang saya cuma pertanyakan kan jadi lucu. Tiba-tiba ada rombongan buzzer dalam satu less than 24 hour, kayaknya bikin Denny Sumargo tuh stres. Dia langsung take down. Buat saya itu hak dia. Ini juga nanti habis ini terus Mbak ada yang telepon mau take down aja. Aku menghormati Mbak datang. Mbak terus mau mutusin take down ya udah, sama. Tapi bagaimana rasanya Anda seorang akademisi, kemudian tapi harus masuk ke dalam pusaran